Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Tamino Fitri, mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Di sini saya ingin menyebutkan alat dan fungsi pada alat-alat antenatal care. Jadi yang pertama ada bak instrumen. Bak instrumen digunakan untuk menaruh alat-alat steril atau tempat handscoon. Yang kedua ada handscoon, digunakan untuk melindungi diri atau melindungi tangan kita pada saat bekerja. Selanjutnya ada kom tertutup yang berisi kapas DTT untuk menaruh kapas DTT. Selanjutnya ada pen light. Pen light berfungsi untuk memeriksa mata, lubang hidung, dan lubang telinga. Selanjutnya ada Medline. Medline digunakan untuk mengukur tinggi pundus pada ibu hamil. Selanjutnya ada Linex. Linex digunakan untuk mendengarkan detak jantung bayi ibu. Selanjutnya ada kapas steril untuk membersihkan daerah vulva hygiene ibu. Selanjutnya ada hammer untuk melakukan pemeriksaan refleks pada lutut ibu. Selanjutnya ada jam tangan untuk mengetahui waktu atau pengatur waktu pada saat kita bekerja. Selanjutnya ada perlak. Perlak digunakan sebagai pengalas. Selanjutnya ada bengkok. Bengkok digunakan untuk menaruh alat-alat yang sudah digunakan atau alat-alat yang sudah terkontaminasi. Selanjutnya ada gel, memudahkan untuk pemeriksaan DJJ pada Doppler. Selanjutnya ada selimut. Selimut digunakan untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya ada tempat tidur ginekologi, digunakan sebagai tempat tidur pasien agar berasa nyaman. Selanjutnya ada tensimeter. Tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya ada stetoskop, digunakan untuk mendengarkan detak jantung ibu dan detak jantung bayi. Bisa juga digunakan untuk mendengarkan bunyi lambung. Selanjutnya ada termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu pada ibu. Selanjutnya ada lila. Lila digunakan untuk mengukur lengan pada ibu hamil. Selanjutnya ada tisu. Tisu digunakan untuk membersihkan cairan pasien. Selanjutnya ada botol atau gelas yang berfungsi untuk menaruh cairan, klorin atau air bersih dan air sabun. Selanjutnya ada baju bumil sebagai pakaian ganti pasien. Selanjutnya ada larutan klorin sebagai desinfektan. Selanjutnya ada air mengalir sebagai tempat mencuci tangan. Selanjutnya ada sabun sebagai bahan pembersih pada saat cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Selanjutnya ada waskom yang berfungsi untuk menaruh cairan klorin. Selanjutnya adalah timbangan pasien dan tinggi badan pasien untuk mengetahui berat badan pasien dan tinggi pasien. Selanjutnya ada jangka panggul yang digunakan untuk mengukur panggul pasien. Selanjutnya ada buku pink yang digunakan untuk mencatat informasi dari petugas medis tentang ibu dan bayi atau pada saat ibu hamil juga. Selanjutnya ada korentang. Korentang digunakan untuk mengambil kapas dan kasa. Selanjutnya ada alat USG yang digunakan untuk mengetahui kondisi janin pada ibu dan juga detak jantung janin pada ibu. Selanjutnya ada handscoon
dan masker yang digunakan sebagai alat pelindung diri pada saat bekerja. Selanjutnya ada lampu sorot. Lampu sorot digunakan sebagai alat penerang pada saat bekerja. Selanjutnya ada lancer yang digunakan untuk mengambil sampel darah pasien. Selanjutnya ada pen light yang digunakan untuk memeriksa mata, hidung, lubang hidung, dan lubang telinga. Selanjutnya ada kom. Kom berfungsi untuk menaruh alat-alat yang sudah digunakan atau alat-alat yang sudah terkontaminasi. Selanjutnya ada spuit untuk menyuntikkan obat kepada pasien. Selanjutnya ada aquades yang digunakan untuk memperjelas warna indikator, dan yang terakhir ada kapas alkohol yang digunakan sebagai antiseptik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Tamino Fitri. Di sini saya ingin menyebutkan nama-nama alat sterilisasi beserta fungsinya. Yang pertama ada 3 alat sterilisasi. Yang pertama autoclave yang digunakan untuk alat sterilisasi alat-alat. Selanjutnya ada autoclave kukus. Autoclave kukus digunakan untuk mensterilisasikan alat-alat dengan cara dikukus. Selanjutnya ada autoclave rebus yang digunakan sebagai alat sterilisasi dengan cara direbus. Selanjutnya ada alat sterilisasi yang berbahan dasar email, yaitu ada tromol yang berfungsi sebagai tempat kasa, ada waskom yang berfungsi sebagai tempat cairan klorin, ada kom yang berisi sebagai tempat cairan atau obat-obatan, bengkok untuk menaruh alat yang sudah digunakan, dan ada juga bak instrumen yang digunakan untuk menaruh alat-alat yang sudah steril atau alat-alat pertuset yang sudah steril. Selanjutnya ada bahan lateks atau karet, yaitu yang pertama ada handscoon. Handscoon digunakan untuk melindungi tangan dari cairan pada saat bekerja. Cairan yang membahayakan pada saat bekerja. Selanjutnya ada kateter nelaton. Kateter nelaton berfungsi sebagai alat untuk memudahkan buang air kecil. Selanjutnya ada handscoon steril. Handscoon steril digunakan sebagai pelindung tangan pada saat bekerja. Selanjutnya ada bahan ebonit. Yang pertama ada kanul huknah, dan yang kedua ada gelas mangkuk sebagai tempat obat-obatan. Selanjutnya ada bahan kaca, yaitu gelas kaca sebagai tempat cairan atau obat-obatan. Selanjutnya ada juga dari bahan plastik, yaitu face mask untuk memudahkan pernapasan pada pasien. Selanjutnya ada nasakanul, fungsinya juga memudahkan pasien bernapas dan atau membantu pernapasan pasien. Selanjutnya ada infuset. Infuset adalah alat untuk menambah cairan pada pasien yang kekurangan cairan. Atau ada juga alat tambahan yang digunakan sebagai alat sterilisasi. Yang pertama ada spiritus untuk sterilisasi dengan cara dibakar. Yang kedua ada alat pembungkus, kain pembungkus untuk alat yang digunakan untuk membungkus alat-alat yang sudah disterilisasi. Selanjutnya ada sikat gigi. Sikat gigi digunakan untuk menyikat alat-alat yang disterilisasi. Selanjutnya ada kertas pembungkus yang digunakan untuk membungkus alat-alat yang sudah disterilisasi. Dan selanjutnya ada cairan klorin untuk mensterilisasikan alat-alat. Selanjutnya ada alat pertuset yang disterilisasikan, yaitu ada pinset anatomis dan pinset chirurgis yang berfungsi untuk menjepit kasa atau menekan luka. Selanjutnya ada gunting tali pusat yang digunakan untuk menggunting tali pusat bayi.
Selanjutnya ada setengah koher yang digunakan untuk memecahkan selaput ketuban. Selanjutnya ada nail powder yang digunakan untuk menjepit jarum pada saat ingin melakukan penjahitan. Selanjutnya ada gunting arteri yang digunakan untuk menjepit pembuluh darah. Selanjutnya ada gunting perban yang digunakan untuk menggunting perban plester. Selanjutnya ada kateter logam. Kateter logam digunakan untuk membantu mengeluarkan urin. Selanjutnya ada nail powder heating yang digunakan untuk menjepit pembuluh darah, dan ada juga gunting affecting yang digunakan untuk membuka jahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Tamina Fitri. Di sini saya ingin menyebutkan alat-alat implan berserta fungsinya. Yang pertama ada batang kapsul implan yang berfungsi sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Selanjutnya ada kom yang berisi cairan atau obat-obatan dan juga kapas DTT. Selanjutnya ada sabun yang digunakan pada saat cuci tangan agar terhindar dari kuman dan bakteri. Selanjutnya ada trokar yang digunakan untuk membuat lubang pada lengan atau tubuh. Selanjutnya ada skapel atau bisturi yang digunakan untuk mengiris luka. Selanjutnya ada pinset anatomi untuk menekan luka atau menjepit kasa. Selanjutnya ada duk steril yang digunakan untuk sebagai penghalas agar pada saat bekerja darah tidak mencecer kemana-mana, darah pasien. Selanjutnya ada spuit untuk menyuntikkan obat kepada pasien. Selanjutnya ada cairan klorin yang digunakan untuk membersihkan alat-alat yang sudah digunakan. Selanjutnya ada waskom yang digunakan untuk menaruh cairan klorin, larutan klorin. Selanjutnya ada handuk bersih yang digunakan untuk mengeringkan tangan setelah mencuci tangan. Selanjutnya ada selimut yang digunakan untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya ada masker yang digunakan sebagai alat pelindung diri agar cairan yang berbahaya tidak mengenai wajah. Selanjutnya ada gunting perban yang digunakan untuk menggunting perban plester. Selanjutnya ada bak instrumen yang digunakan sebagai tempat alat partuset atau tempat alat yang sudah steril dan tempat handscoon. Selanjutnya ada kasa balut steril untuk menghindari infeksi. Selanjutnya ada tempat tidur ginekologi yang digunakan sebagai tempat tidur pasien agar terasa nyaman. Selanjutnya ada cairan lidokain sebagai obat penghilang rasa sakit. Selanjutnya ada perlak yang digunakan sebagai alas pengalas pasien. Selanjutnya ada plester yang digunakan untuk menempelkan kasa agar tidak lepas.
Selanjutnya ada bengkok sebagai tempat alat yang sudah digunakan. Selanjutnya ada stetoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengar detak jantung, bunyi lambung. Selanjutnya ada tensimeter yang digunakan untuk mengetahui tekanan darah pada seseorang. Selanjutnya ada betadin. Betadin digunakan sebagai obat antiseptik. Selanjutnya ada handscoon yang digunakan sebagai alat pelindung diri agar tangan kita tidak mengenai cairan berbahaya. Selanjutnya saya ingin menyebutkan alat-alat IUD beserta fungsinya. Pertama ada alat IUD atau alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Selanjutnya ada KOM yang berfungsi sebagai tempat cairan, kapas DTT, kapas alkohol, dan obat-obatan. Selanjutnya ada kapas DTT yang berfungsi untuk membersihkan. Selanjutnya ada betadin yang berfungsi sebagai obat antiseptik. Selanjutnya ada gunting lurus yang berfungsi untuk menggunting benang. Selanjutnya ada larutan klorin yang berfungsi untuk membersihkan alat-alat yang sudah digunakan. Selanjutnya ada lampu sorot yang digunakan untuk menerangi pada saat bekerja. Selanjutnya ada sabun yang digunakan pada saat cuci tangan agar tangan terhindar dari kuman dan bakteri. Selanjutnya ada handuk tangan yang berfungsi untuk mengeringkan tangan setelah cuci tangan. Selanjutnya ada celemek yang berfungsi untuk alat pelindung diri pada saat bekerja agar tidak mengenai cairan yang berbahaya. Selanjutnya ada waskom sebagai tempat untuk larutan klorin. Selanjutnya ada gel untuk memudahkan memasukkan benda pada tubuh. Selanjutnya ada masker yang berfungsi sebagai alat pelindung diri agar cairan berbahaya tidak mengenai wajah. Selanjutnya ada tenakulum yang berfungsi untuk menjepit serviks. Selanjutnya ada tampon tang yang berfungsi untuk menahan serviks agar mudah memasukkan sonde uterus. Selanjutnya ada sonde uterus yang berfungsi untuk mengukur kedalaman luka dan juga menuntun pisau pada saat operasi. Selanjutnya ada kaca steril yang digunakan untuk membersihkan vulva hygiene. Selanjutnya ada spekulum yang digunakan untuk membuka serviks. Selanjutnya ada tempat tidur ginekologi yang digunakan pasien agar pasien terasa nyaman. Selanjutnya ada bak instrumen yang digunakan untuk menaruh alat-alat yang sudah steril atau alat-alat kartu set yang digunakan dalam melakukan pemasangan IUD dan tempat handscoon. Selanjutnya ada stetoskop yang berfungsi sebagai alat pendengar detak jantung dan bunyi lambung. Selanjutnya ada tensimeter yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah seseorang. Selanjutnya ada handscoon yang berfungsi untuk alat pelindung diri agar pada saat bekerja cairan berbahaya tidak mengenai tangan. Selanjutnya ada bengkok untuk menaruh alat-alat yang sudah digunakan. Selanjutnya ada korentang digunakan sebagai alat untuk mengambil alat-alat yang sudah steril.
Selanjutnya ada gunting aligator yang berfungsi untuk mencabut iudi ketika iudi sulit dicabut dan benang tidak terlihat. Selanjutnya ada spons holding yang berfungsi untuk memegang kasa steril.